Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamadatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahi aliyyil azim. Allahumma sallimni li ramadhana wa sallim ramadhana li wa sallimhu minni mutaqabbala. Amma ba'du, amin ya rabbal alamin. Bahwa apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, jika semua disandarkan kepada takdir Allah, maka itu semuanya adalah kebaikan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh istimewa perkara dari orang beriman itu. Kenapa? Innama amruhu kullahu khair. Setiap perkara yang datang dalam diri seorang yang beriman itu semuanya baik. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, dia bersyukur. Dan ketika dia mendapatkan sesuatu yang menyedihkan atau mengecewakan, maka dia bersabar. Dan alhamdulillah Ramadan telah tiba, dan hari ini kita sudah menyelesaikan hari pertama di bulan suci Ramadan. Dan Masya Allah, ini baru awal, ini baru start. Kita belum bisa menentukan apakah kita berhasil atau tidak, karena itu semua akan bisa dilihat dari rangkaian yang kita jalani selama bulan suci Ramadan. Jelas ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan adanya kewajiban puasa di bulan Ramadan, maka pada akhirnya award, piala, penghargaan yang kita inginkan dari Allah adalah la'allakum tattaqun, ini menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, garis finish itulah, penghargaan itulah yang kita semua harus pastikan, bahwa setelah bulan suci Ramadan kita benar-benar menjadi pribadi yang bertakwa. Hanya di dalam ayat itu, ya, surat Al-Baqarah 183, kalimat tattakunnya itu dirangkai dengan kata la'allakum. La'allakum itu artinya agar kamu sekalian, ya, menjadi tattakun, orang yang bertakwa. Kalau menggunakan kalimat la'alla dalam kaidah nahwu, kalimat ini tidak menunjukkan orang yang berpuasa otomatis dia akan menjadi bertakwa, tidak. Tapi akan dilihat kualitas puasa yang seperti apa yang kemudian akan menghadirkan pribadi takwa dalam kehidupannya. Nah, maka oleh karena itu pada kesempatan malam hari ini coba kita akan bahas satu tema yang sangat menarik, karena mumpung masih di awal-awal Ramadan, kita akan bahas apa yang perlu kita hadirkan di awal-awal Ramadan ini, dan kemudian agenda-agenda apa yang harus kita pastikan selama bulan Ramadan agar nanti setelah Ramadan selesai kita semua menjadi pribadi yang bertakwa dan tentunya dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang berhasil dari ibadah Ramadannya, Baik, hadirin yang dirahmati Allah, dalam satu keterangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada kita, man fariha, barang siapa yang berbahagia bidukhuli Ramadan, dengan datangnya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran, maka Allah akan haramkan tubuhnya untuk bisa menyentuh api neraka. Berbahagia di sana artinya kita melapangkan hati kita. Kita benar-benar menghadirkan satu keadaan di mana tamu istimewa yang bernama Ramadan ini sudah datang dalam kehidupan kita. Maka apapun yang terjadi ketika datangnya bulan Ramadan, maka yang perlu kita hadirkan adalah rasa-rasa yang benar-benar bahagia. Nah, sekarang pertanyaannya, Ustadz Hilman, kenapa kita harus bahagia dengan datangnya bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan ini ketika hadirnya
membawa banyak keistimewaan yang tak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Jadi bulan Ramadan ini terdapat hal-hal yang istimewa yang kemudian kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah harus berbahagia dengan kedatangannya. Ya, apa di antara yang membahagiakan yang Nabi kabarkan kepada kita tentang datangnya bulan Ramadan? Misalnya dari sekian banyak keterangan kita pernah mendengar satu hadis yang berbunyi bahwa idza jaa Ramadan, apabila telah datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka, wa sufidatis syayatin, dan dibelenggu setan. Perhatikan dengan iman. Di sini Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita ada 3 hal yang barangkali ini sulit kita dapatkan di bulan-bulan lain selain Ramadan. Pertama, pintu surga dibuka. Apa maknanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kesempatan emas, waktu terbaik di bulan Ramadan, pintu surga itu dihadirkan kepada kita. Mohon maaf lahir batin, bukankah kita semua kalau ditanya pasti ingin mendapatkan surga dalam kehidupan? Bukankah yang seringkali kita dambakan, yang seringkali kita impikan, yang seringkali kita harapkan dalam hidup ini adalah masuk ke dalam surga? Dan itu yang seringkali kita bacakan dalam doa-doa setiap hari kan? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan artinya surga dibuka, dan pada saat itu pun juga pintu-pintu neraka ditutup. Maka Masya Allah, tabarakallah, orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan, maka kesempatan emas untuknya bisa masuk ke dalam surga dengan cara yang mudah, dan bisa membuat dirinya untuk tidak masuk ke dalam api neraka dengan cara yang mudah pula. Bahkan di dalam keterangan yang lain kita mendapatkan satu kalimat yang sangat luar biasa. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan yatamannau an takuna as-sanah kullaha Ramadan. Seandainya umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, maka niscaya mereka akan meminta every month, setiap bulan adalah bulan suci Ramadan. Kalau semua orang tahu. Bahkan dalam sebuah hadis di bab kitab Siyam, kalau tidak salah hadis yang keempat, itu menjelaskan tentang ada perbandingan antara 2 orang, yang 2 orang ini yang pertama dia meninggal sebelum Ramadan dalam keadaan mati syahid, yang kedua meninggal setelah bertemu dengan Ramadan dalam keadaan tertidur. Masya Allah, ketika dibandingkan terhadap 2 orang itu dan ditanya manakah di antara 2 orang ini yang akan pertama kali dihisab dan mendapatkan kenikmatan surga, Masya Allah, dalam hadis itu ternyata disebutkan di antara 2 orang ini, yang pertama yang tidak sempat bertemu Ramadan dan kemudian wafat dalam keadaan mati syahid, yang kedua meninggal setelah Ramadan dan meninggal dalam keadaan tertidur. Ternyata manusia yang kedua ini menjadi manusia yang pertama kali dihisab dan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena ternyata dia pernah bertemu dengan bulan suci Ramadan, dan saat dia bertemu dengan Ramadan, dia mengisi hari-hari Ramadannya dengan penuh amal soleh dan kebaikan. Penuh amal soleh dan kebaikan. Allahu Akbar. Dan mohon maaf, hari ini barangkali kita sulit untuk mendapatkan gelar wafat dalam keadaan syahid. Tapi percayalah, kita semua yang diberikan kesempatan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, kita semua yang diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, maka kita akan bisa mendapatkan itu semua, gelar wafat dalam keadaan syahid. Lantas apalagi Ustadz yang membuat kita harus berbahagia dengan bulan suci Ramadan? Para ulama itu seringkali merangkai kemuliaan Ramadan dengan huruf-huruf yang terkandung pada kata Ramadan itu. Ra, Mim, Dhad, Alif, Nun. Para ulama seringkali menggunakan kata masing-masing hurufnya itu sebagai bagian dari keistimewaan bulan Ramadan. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama huruf Ra. Ra itu, Ramadan adalah bulan penuh rahmat. Ma makna rahmat? Apa itu rahmat? Rahmat itu kasih sayang Allah. Rahmat itu cinta Allah. Rahmat itu belas kasihnya Allah. Di bulan Ramadan, Allah sedang mencurahkan banyak kasih sayang kepada hambanya. Apa di antara buktinya?
Allah melipat gandakan semua pahala dari amalan yang dilakukan ketika bulan suci Ramadan. Kita berpuasa, Allahu Akbar. Saat kita berpuasa, kemudian kita menahan lapar, sabda Nabi SAW, maka puasamu itu untukku, kata Allah. Jadi artinya Allah yang akan menilai ibadah puasa kita. Bahasa mudahnya adalah, kalau Allah yang sudah menilai, berarti tidak terkira dan tidak terhitung berapa balasan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa Ramadan. Jadi kalau tadi, hari ini, ya, dari mulai sahur, kemudian kita imsak, ketemu dengan waktu fajar, siang hari kita beraktivitas, ketemu dengan waktu maghrib, maka catat baik-baik, Allah menuliskan catatan kebaikan kita berpuasa sehari penuh ini dengan sesuatu yang berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pahala puasa ini, ya, Allah benar-benar menuliskan kepada kita jika dilakukan dengan tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah siapkan satu pintu surga. Yang pintu surga ini tidak dibuka untuk amalan yang lain, yaitu pintu surga Ar-Rayyan, pintu surga Ar-Rayyan. Allahu Akbar. Dan ini hanya dibuka untuk mereka yang Allah kasihi, sayangi, dan bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kemudian Allah melipat gandakan semua pahala-pahala yang lainnya. Sholat akan dilipat gandakan, baca Quran, Masya Allah. Kalau di bulan-bulan yang lain, ketika kita membaca Al-Quran, satu hurufnya dinilai dengan 10 kebaikan. Tapi saat bulan Ramadan bisa sampai 70 kebaikan, bahlah bisa lebih dari 100 kali kebaikan. Jadi ketika kita membaca Alif Lam Mim, Alif Lam Mim itu bukan satu huruf tapi 3 huruf. Alif satu huruf, Lam satu huruf, Mim satu huruf. Dan kalau di bulan yang lain kita mendapatkan 30 kebaikan, tapi saat bulan Ramadan kita akan dilipat gandakan dari 30 kebaikan itu. Masya Allah. Dan itu hanya datang di bulan suci Ramadan. Amalan sunnah akan diberikan pahala wajib. Amalan wajib itu akan dilipat gandakan pahalanya. Dan itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Karena Ramadan adalah bulan penuh rahmat. Yang kedua, huruf mim. Huruf mim itu adalah bulan Ramadan, bulan ampunan, maghfirah. Hampir semua amalan yang kita lakukan saat bulan Ramadan itu pahalanya mengampuni dosa. Di siang hari kita berpuasa, maka ada hadis yang menyebutkan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di siang hari di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka Allah akan diampuni dosanya yang terdahulu. Kemudian malam hari dia menegakkan tubuhnya, mendirikan sholat malam dan menghidupkan malam-malam Ramadan dengan amal soleh, maka ada hadis yang kedua, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bangun menegakkan malam di malam Ramadan dengan penuh keimanan dan kesungguhan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi artinya mohon maaf lahir batin, kalau ada di antara kita semua yang merasa dosanya banyak, yang barangkali tidak terhitung maksiatnya, salahnya, kezolimannya, kehilafannya, maka ini adalah kesempatan terbaik untuk kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahilman dan saya sangat meyakini kita ini semua adalah orang-orang yang banyak dosa, kan? Tapi untuk kita yang banyak dosanya, jangan pernah khawatir dan jangan pernah putus asa. Karena Allah pun menyampaikan dalam surat Az-Zumar ayat 53, Qul, katakanlah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hambaku yang pernah keterlaluan berbuat dosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua selama kita kembali kepada Allah. Kata Nabi SAW, kullu bani adam khata'un, setiap manusia pernah berbuat dosa, pernah berbuat salah, dan pasti
pernah punya salah. Huwa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang pernah berbuat salah adalah orang yang segera kembali kepada Allah, bertaubat. Dan saat Ramadan, ampunan itu dicurah limpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya Ramadan itu selain disebut dengan syahrul syam, disebut dengan syahrul Quran, juga Ramadan disebut dengan syahrul doa, bulan untuk berdoa. Makanya lihat kalau kita merujuk kepada ayat-ayat tentang artian Ramadan di surat Al-Baqarah ayat 183 misalnya sampai 188. Jadi mohon maaf jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita menyebutkan ayat Ramadan itu bukan hanya surat Al-Baqarah 183. Seringkali kita memahaminya hanya ayat itu gitu ya. Yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iya, itu memang benar ayat-ayat Ramadan, tapi masih ada rangkaian yang lain. Dan Masya Allah di surat Al-Baqarah 186, berarti 3 ayat setelah ayat itu Allah menyampaikan kepada kita tentang bagaimana kita harus berdoa kepada Allah. Dan ini adalah mention dari Allah agar kita di saat bulan Ramadan memperbanyak doa-doa di hadapan Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila kau bertanya kata Allah tentang aku, sampaikan aku itu dekat dan aku akan menjawab setiap orang yang berdoa kepadaku, kata Allah. Makanya banyak kesempatan waktu mustajab untuk berdoa ketika bulan Ramadan. Di waktu kapan misalnya Ustadz? Waktu sahur. Allahu Akbar. Kita diperintahkan untuk banyak beristighfar di waktu sahur. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Waktu sahur. Waktu pagi, waktu fajar. Waktu siang ketika setelah sholat. Sampai kemudian waktu berbuka pun itu adalah waktu mustajab untuk berdoa. Pertanyaannya adalah, kita seringkali kehilangan momentum untuk doa itu kan? Karena barangkali ketika buka sibuk untuk nyiapin bukaannya, sibuk barangkali mungkin masih ada yang sering selfie dan segala macam, kemudian dia moto, alhamdulillah bukaku hari ini ya, kemudian diupdate di sosial media. Allahu Akbar, puasanya lapar, dahaga, capek, tapi pada akhirnya hilang pahalanya karena dia ria. Dan kita nggak pernah sadar barangkali ada orang yang pada saat kita buka masih ada orang yang mencari bukaan, apalagi di tengah kondisi COVID-19 seperti ini juga. Jadi coba deh, ada kesempatan untuk berdoa di bulan Ramadan yang harus kita maksimalkan gitu. Teman-teman barangkali yang sudah menikah, minta sama Allah agar rumah tangganya dijaga, sakinah mawaddah warahmah. Teman-teman yang barangkali teman-teman bisa, banyak yang masih belum menikah, jomblo fisabilillah atau single fisabilillah ya, ayo minta di saat buka puasa itu doanya sangat mustajab. Kan gak enak dengan pantun atau dengan peribahasa yang menyebutkan berakit-rakit ke hulu, renang-renang ke tepian, yang lain sudah pada ke penghulu, kok kamu masih sahur buka sendirian, kan nyesek banget ya gitu. Nah, jadi Ramadan tuh harus jadi momentum untuk perbaikan-perbaikan ke depannya. Salah satunya adalah hadirkan doa. Kenapa? Karena saat bulan Ramadan Allah akan ijabah doa kita. Allah akan ijabah doa-doa kita. Termasuk minta doa sama Allah agar diampuni dosa-dosa kita. Agar diampuni dosa-dosa kita. Jadi artinya kalau dari sekian usia kita gitu, dan Allah sudah berikan kesempatan bertemu dengan Ramadan, dan bahkan mohon maaf kalau kita merenungi, bermuhasabah diri, ini kira-kira Ramadan yang keberapa tahun ini gitu. Hati-hati dengan peringatan dari Rasulullah SAW yang menyebutkan kepada kita raghima anfuh, celaka, menyesal. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang menyesal celaka itu? Kata Nabi, dia yang bertemu dengan bulan Ramadan, tapi sayang saat dia berpisah dengan Ramadan, dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia isi selama sebulan Ramadan itu bukan dekat dengan Allah, tapi malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Punten, mohon maaf bagi para ayah, para bunda dan semua jamaah. Barangkali Ramadan kita yang sekarang adalah Ramadan yang ke-50 kali. Barangkali ada yang ke-40 kali, barangkali ada yang ke-30 kali. Kalau dari sekian puluhan kali Allah berikan kesempatan Ramadan, dan dengan kesempatan baik itu ternyata kita tidak mampu mengisi dengan amalan yang baik sehingga Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita, maka butuh berapa Ramadan lagi yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Selagi sekarang masih hari pertama, kita masih punya kesempatan untuk mengisi sisa hari Ramadan ke depan dengan sesuatu yang terbaik.
agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Huruf mim, maghfirah. Yang kedua ada huruf dhad. Apa itu dhad, Ustaz Hilman? Dhad itu jaminan, dhamanah. Apa yang Allah jaminkan? Tadi Ustaz sampaikan, ada surga di situ. Ada surga. Yang surga ini nggak dibuka untuk pintu-pintu lain kecuali pintu orang yang berpuasa. Pintu surga raya. Allah jaminkan pahala, Allah jaminkan kebaikan, Allah jaminkan keberkahan, Allah jaminkan sesuatu yang tak dimiliki di bulan-bulan yang lain. Bahkan di bulan ini, Masya Allah, Tabarakallah, ada satu malam yang malam ini lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Al-Qadar. Kapan datangnya? Tentu Allah yang lebih tahu. Hanya kalau kita bicara berdasarkan keterangan, Allah akan hadirkan di 10 hari terakhir, di malam-malam yang ganjil. Dan ini kan menjadi peringatan untuk kita. Kadang kita itu gaspol di awal-awal Ramadan, tapi di akhirnya kadang-kadang melempem gitu. Mungkin kondisi kita kali ini nggak bisa ke masjid, tapi percayalah, walaupun di rumah, sebagaimana sabda Nabi SAW, barang siapa yang dalam keadaan sakit, kemudian dia safar, dan memang dia terbiasa selama hidupnya ke masjid, maka walaupun dia tidak ke masjid dan dia sholat di rumah, maka dia mendapatkan pahala sama dengan sholat di masjid. Jadi artinya tidak usah gelisah, nggak usah khawatir, insya Allah gitu. Asalkan kita hadirkan niat terbaik selama Ramadan, komitmen dengan keluarga, kita mau ngisi full bersama keluarga sholat di rumah. Dan malah kalau Ustadz melihat ada sisi positif juga kok dari COVID-19 ini. Hari ini barangkali suami istri bisa sholat berjamaah, ya. Para istri yang tidak pernah mendengar suaminya baca Quran baru ketahuan sekarang. Ternyata Masya Allah suami kita baca Qurannya, Allahu Akbar, syahdu, saking syahdunya sedih luar biasa. Ustaz nanya, sedih kenapa? Ustaz katanya, suami saya baca Qurannya masih terbata-bata. Ya Allah, tapi gak apa-apa, gak apa-apa gitu ya. Anak-anak bisa dengerin bagaimana ayahnya baca Quran, ngimami. Ini kesempatan. Ustaz, kalau yang masih sendiri gimana Ustaz? Gak punya pasangan, gak punya anak, ada orang tua. Ini kesempatan terbaik untuk bisa dekat dengan orang tua. Karena barangkali mohon maaf, selama ini kita sibuk dengan urusan dunia, sehingga tak punya waktu dengan keluarga kita yang ada di rumah. Ini kesempatan besar kok, kesempatan baik kok, untuk bisa menghadirkan kebaikan-kebaikan bersama dengan keluarga kita yang ada di rumah. Ini kesempatan terbaik. Ayo, hamparkan sejadah, buat ruangan khusus untuk benar-benar iktikaf di rumah. Jadi buat ruangan khusus, kemudian misalnya satu kamar kita kosongkan buat urusan aktivitas dunia yang lain, khusus untuk sholat, khusus untuk baca Quran, khusus untuk menjalin kedekatan dengan keluarga kita selama Ramadan di tengah pandemi seperti ini. Maka percayalah, pasti Allah jaminkan kebaikan kepada keluarga kita, dan tentunya surga. Bukankah kita semua ingin masuk surga sekeluarga? Bukankah kita semua ingin kelak reuni bersama dengan keluarga kita di surga, dengan orang tua kita, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dan kita itu bisa. Bagaimana syaratnya? Cuma satu, soleh. Coba lihat di surat Ar-Ra'd ayat 22, 23, 24. Di situ Allah sampaikan ada satu surga namanya Jannatu Adnin, surga Aden. Di situ Allah tunjukkan, Allah siapkan untuk siapa Ustaz? Untuk keluarga. Yang keluarga itu keluarga soleh. Pasangannya soleh, orang tuanya soleh, anak-anaknya soleh, syaratnya itu. Sampai kemudian nanti dipanggil oleh Allah dalam surga itu kan, salamun alaikum bima sabartum, keselamatan untuk kamu sekalian yang sabar saat hidup di dunia. Artinya apa? Sabar bersama dengan keluarganya, meniti, menata jalan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jaminkan dhamanah. Yang keempat, aminah, keamanan. Apa yang Allah amankan? Tentu kesehatan. Sumu tasihu, berpuasalah kamu maka kamu akan jadi sehat. Jadi insya Allah kok kalau puasa kita benar gitu, pasti akan menyehatkan. Banyak orang yang ketika puasa malah tidak sehat karena pola makannya yang salah gitu. Kadang kebanyakan gitu, kadang mubazir, kadang asupan makanannya bukan makanan yang penuh nutrisi, penuh serat dan vitamin yang baik gitu. Makanya kita harus pilih-pilih gitu, karena memang puasa itu menyehatkan. Makanya juga kalau puasa jangan cuma tidur gitu. Ada yang bilang gini, Ustadz Hilman, kan ada yang bilang tidur saat puasa itu ibadah.
Tapi jangan potong itu keterangannya. Yang benar itu adalah tidur ketika Ramadan itu berpahala daripada ngomongin orang lain. Gitu. Jadi gimana Ustadz? Justru Ramadan itu adalah bulan produktif. Ramadan itu bulan untuk bisa menghadirkan aktivitas terbaik, jangan malas-malasan. Maka nggak ada alasan karena tentang di bulan Ramadan ada perintah puasa, kemudian kita bermalas-malasan, gagal itu Ramadannya. Bukankah kalau kita menilik pada sejarah, banyak pencapaian-pencapaian dari kaum muslimin yang didapatkan ketika bulan suci Ramadan? Perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin, itu berhasil ditorehkan ketika tanggal 17 Ramadan. Kemudian Fathu Mekah yang kemudian didapatkan oleh baginda Nabi bersama dengan kaum muslimin, itu tanggal 8 Ramadan. Bukankah Salahuddin Al-Ayyubi ketika menaklukkan Palestina dan kemudian dia bisa mengalahkan para yang memusuhinya itu di tanggal Ramadan. Bahkan juga kalau kita mau bicara lebih kecil, Indonesia, bukankah kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 45 itu bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan. Kemudian Jakarta itu kemudian didapatkan oleh Fathahillah, waktu itu bernama Jayakarta. Bukankah itu di tanggal bulan Ramadan? Jadi artinya Ramadan itu bulan yang Allah berikan keamanan kepadanya, termasuk Allah sehatkan kita. Maka mohon maaf kalau ada yang bilang Ramadan itu Ustaz bolehlah malas-malasan nunggu bukaan. Ya jangan dong, isi dengan sesuatu yang produktif, isi dengan sesuatu yang terbaik. Nah, yang terakhir, Ramadan itu nun itu apa? Nikmat. Apa itu nikmat? Nikmat itu ya Allah berikan percurah-curah nikmat dalam kehidupan kita, termasuk nikmat akhirat, nikmat dunia, termasuk juga nikmat dunia. Mungkin dulu sebelum ini terjadi gitu ya, sebelum ada pandemi Covid, ya seringkali kita mendapatkan kalau yang bekerja dapat THR gitu, kalau yang bisnis mungkin omsetnya meningkat ketika bulan Ramadan. Bahkan biasanya juga Ramadan itu yang panen bukan hanya orang muslim, tapi kadang orang muslim juga itu mendapatkan ya cipratan kebaikan lah dari Ramadan itu. Kadang juga penjualannya meningkat dan segala macam. Tapi mungkin memang konteksnya hari ini berbeda karena kita bertemu Ramadan sambil menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nah, itu kan dari rangkaian banyak kemuliaan Ramadan. Masa sih kita tidak menghadirkan kebaikan? Masa sih kita nggak menghadirkan kebahagiaan? Kufur kita sama Allah kalau begitu. Ya Allah udah hadirkan banyak hal kok kepada kita. Allah hadirkan banyak hal kepada kita. Nah, Ustadz bagaimana ya caranya? Karena kan Ramadan kita sekarang beda nih sama Ramadan kita yang sebelumnya ya. Kita nggak ke masjid, kemudian juga ya kita stay at home, di rumah aja. Kira-kira masih bisa nggak memaksimalkan kebaikan-kebaikan Ramadan walaupun kita cuma di rumah saja? Ya tentu bisa lah, tentu bisa. Kalau Ustadz seringkali merumuskannya dalam 4 agenda atau 5 agenda lah. Pertama ada agenda spiritual. Ramadan itu harus dijadikan sebagai momentum untuk bisa mendekat kepada Allah. Lebih dekat daripada bulan-bulan yang lain. Bagaimana caranya? Ya tentu sempurnakan puasa kita. Sempurnakan puasa kita. Mohon maaf kalau selama ini mungkin Ramadan yang sebelumnya kita kadang-kadang ya puasanya ke bawah sibuk kan dengan aktivitas dunia. Kalau sekarang kan agak sedikit longgar gitu. Jadi ya sayang banget lah kalau kemudian batal, capek dan segala macamnya. Jangan sampai gitu. Ayo sempurnakan puasa kita. Perbaiki sholat yang wajib, perbanyak sholat yang sunnah gitu. Nah, kalau dulu mungkin sebelum ada COVID, ya sebelum Ramadan yang saat ini kita masih sibuk dengan aktivitas dunia juga, sehingga kadang ketika Ramadan juga sholat kita ya terlambat segala macam. Nah sekarang ayo jangan sampai terlambat, mumpung di rumah aja kan sayang kalau kita cuman puasa tapi tidak maksimalkan Ramadan. Yang ketiga baca Quran atau hadirkan kedekatan dengan Al-Quran ya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena nanti bacaan Al-Quran kita akan menjadi penolong saat kita nanti di hari kiamat. Dari mulai mana Ustadz? Bisa mulai dari sami'a yasma'u, mendengarkan Al-Quran. Misalnya yang ya di rumah yang biasa dengerin, mohon maaf gitu ya, musik-musik yang dalam tanda kutip yang lain ya, sekarang mungkin gantilah channelnya dengan mendengarkan banyak baca Al-Quran. Yang kedua bisa dengan qara'a yaqra'u, membaca Al-Quran ya, membaca Al-Quran. Yang ketiga bisa dengan tala yatlu tilawah, bertilawah Al-Quran.
Ustadz, apa bedanya qiraah dengan tilawah? Kalau qiraah itu baca Arabnya. Misalnya begini, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, itu qiraah. Tapi kalau tilawah itu plus artinya agar kita coba memahami sedikit gitu. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita berhenti, baca artinya. Inilah kitab, demikianlah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan bagi orang-orang yang bertakwa. Lanjut lagi bahasa Arabnya ya, yang tulisan Arabnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Gitu. Baca lagi artinya, itu namanya tilawah. Atau yang keempat bisa dengan hafidhu yahfadhu, menghafalkan Al-Qur'an. Nah, ini kesempatan emas nih, mumpung selama di rumah kita bisa memperbanyak hafalan Quran kita. Ya kan, malu kalau cuman kulhu dan kuliah terus gitu ya. Yang nambah atau sekarang mah. Apalagi istri kita jadi makmum. Nanti jadi sama istri pas kita jadi imam malah ini pasti kulhu. Kata anaknya kuliah katanya. Kulhu, kuliah. Malah jadi bahan pertanyaan antara istri dan anak gara-gara bacaan kita kulhu dan kuliah. Ayo tambah ya. Atau agak sedikit variasi lah, inna a'toina ara'aital ladzina yukadzibu biddin, boleh ditambah gitu. Atau yang panjang-panjang, an-naba, an-nazi'at, abasa. Ini kesempatan baik gitu. Kesempatan baik. Malah iya, kalau dengan adanya stay at home tapi nggak nambah juga hafalan kita, sayang banget. Yang terakhir baru amila ya'malu, mengamalkan Al-Qur'an kita. Mulai dari mana terserah, mau dari baca, mau dari mendengarkan, mau dari tilawah, silakan. Kalau Ustadz sekarang sama istri lagi ngejar bacaan Quran plus terjemahannya, pengen coba menghatamkan bacaan Quran Arabnya dengan terjemahannya. Karena barangkali kalau hatam Quran Arabnya insya Allah ya udah pernah kan, dan sekarang pengen sama artinya gitu. Ustadz, mana ya yang paling penting itu? Menghatamkan Al-Quran atau memperbanyak interaksi dengan Quran? Nah, ini kan beda-beda tipis gitu. Kayak mudik dengan pulang kampung kan beda-beda tipis lah gitu. Antara berinteraksi dengan menghatamkan Quran, ya dua-duanya kan sama gitu. Kalau menghatamkan Quran berarti kan harus banyak interaksi dengan Al-Quran. Tapi kan Ustadz, aku pengen menghafal, pengen ngabisin hafalan, boleh apa enggak? Boleh. Jadi ya silakan baca juga dikencengin, dikejar biar kita bisa hatam. Tapi ingat ya, hatam Quran itu bukan untuk menjadi bahan obrolan di dalam grup. Malah Ustaz mas suka ya otokritik juga, barangkali ada di antara kita yang kalau udah hatam tuh jadi kayak kesombongan gitu. Aku udah hatam sekian kali, ya itu baik sebagai syiar, tapi jangan kemudian menjadi sesuatu yang kita sombongkan gitu. Karena ya walaupun mungkin bisa juga jadi motivasi gitu, karena para sahabat itu kan kalau udah ketemu Ramadan tuh khatam Quran berkali-kali gitu. Bahkan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu mampu menghatamkan Quran sebanyak 60 kali minimal ketika baca Ramadan. Jadi kalau hanya sekedar menghatamkan, pengen banget Ustadz, ya silakan. Tapi juga yang ngapalin Quran, yang kemudian gak hatam Quran juga nggak masalah gitu. Yang penting dia bisa mendapatkan kedekatan dengan Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran. Makanya juga ya khusus sih karena ini bulan Ramadan dan kita juga pengen lebih banyak huruf yang kita baca gitu ya, kalau bisa juga tetap menghafal jalan, kemudian juga membaca juga jalan gitu, jadi bisa menghadirkan. Yang kedua, ada agenda intelektual. Sekarang banyak kajian-kajian yang dilakukan online ya, banyak platformnya, termasuk juga di MRBJ TV. Banyak sekali kajian-kajian di masjid ini yang Masya Allah, Tabarakallah. Kalau Ustadz lihat ya memang ini di antara manajemen masjid yang sangat luar biasa secara manajerialnya gitu, dan kajiannya masih tetap jalan, dan banyak para guru-guru senior saya yang mengisi di sini, dan Masya Allah ilmunya banyak sekali, dan kita bisa isi gitu selama kita Ramadan di rumah dengan memperbanyak agenda intelektual kita. Yang ketiga, bisa mengisi dengan agenda emosional ya, emosional. Dengan cara apa Ustadz? Ya ini cara kita untuk melatih diri kita ya, melatih diri kita untuk menjadikan kebaikan dalam hidup kita. Misalnya suami istri untuk saling memahami, untuk saling menguatkan, untuk saling melembutkan hati selama di rumah. Karena kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Berapa banyak
Ada orang yang berpuasa sedangkan yang dia dapat hanya lapar dan dahaga saja. Maksudnya apa? Dia tidak mampu mengelola emosinya sehingga muncul kemarahan dan sesuatu lain yang kemudian mengurangi atau menghabiskan pahala dari puasa yang dia lakukan. Yang keempat, ada agenda sosial. Nah, ini kesempatan untuk kita memperbanyak berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, apalagi di tengah kondisi pandemi COVID-19. Kalau barangkali Ramadan sebelumnya kita seringkali berpikir bukanya buat kita dan keluarga, yuk sekarang kita mikirin juga buka buat saudara-saudara kita yang membutuhkan atau kekurangan, ya. Bahkan Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada kita, barang siapa yang menyiapkan berbuka atau memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti halnya orang yang berpuasa itu tanpa dikurangi sedikit. Allahu Akbar. Dan yang terakhir, ada agenda finansial. Maksudnya apa? Kelola keuangan kita dengan cara yang baik dan benar. Ya mungkin barangkali ini kesempatan kita untuk lebih banyak menata keuangan kita, memilih yang halal, meninggalkan yang haram, perilaku hidup dengan keuangan yang hemat, ya, yang mengedepankan kebutuhan daripada keinginan, tidak berlebih-lebihan agar tidak masuk dalam kategori mubazir. Ini bisa menjadi langkah-langkah yang dihadirkan agar Ramadan kita tetap maksimal walaupun di rumah saja dalam keadaan pandemi seperti ini. Baik, barangkali itu, semoga kita mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan dari datangnya Ramadan, dan sampai pada akhirnya kita benar-benar mendapatkan sesuatu yang insya Allah terbaik, ya, menjadi pribadi yang terbaik saat Ramadan ini selesai, itu menjadi pribadi yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk, ya. Insya Allah jika ada kapasitas untuk menjawab, saya akan coba menjawab. Jika tidak, mohon maaf, barangkali ada guru lain yang lebih berkompeten untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah. Pertama, Ustadz, bolehkah sholat taraweh dengan mengikuti makmum ke taraweh lain secara online? Sepengetahuan Ustadz, tidak boleh. Kenapa? Karena sholat berjamaah itu harus nyambung. Artinya jangan terputus secara lokasi, tempat, waktu dari jamaah yang dilakukan. Nah, kalau online ya mungkin kita masih bisa mendengar suara, masih bisa ngikutin langkahnya, tapi kan safnya terputus gitu. Jadi gimana Ustadz? Ya sudahlah, jamaah di rumah saja dengan keluarga kita, yang tentu juga ngikutin anjuran kesehatan gitu ya, untuk social distancing, jaga jarak dan segala macam. Kemarin juga ada yang bertanya ke Ustadz, kalau di rumah gimana ya? Apakah harus social distancing juga, misalnya jaga jarak 1 meter gitu? Ya, kalau bisa kita pastikan bahwa orang-orang yang di rumah itu tidak keluar rumah, jadi artinya mungkin ya kemungkinan dari terpaparnya virus itu sedikit, ya sholat berjamaah seperti biasa saja gitu. Jadi pertama kita hadirkan imam, siapa, harus laki-laki. Kalau bisa pilih yang mungkin bacaannya atau hafalannya lebih banyak. Misalnya mohon maaf, ada ayah, ada anak. Ternyata misalnya anak kita sudah balik dan punya bacaan Quran dan hafalan lebih baik daripada ayahnya, boleh nggak imamnya anaknya? Boleh, malah justru yang adalah anaknya, walaupun si ayah usianya lebih tua daripada anaknya. Kenapa? Karena secara kapasitas dengan kemampuan Al-Qurannya jauh lebih baik anaknya, jadi boleh anak jadi imam gitu. Nah, bagaimana posisinya Ustadz? Ya seperti biasa, imam di depan gitu ya, kemudian yang laki-laki di sampingnya agak mundur sedikit, kemudian jamaah perempuan di belakang. Nah, itu jika anak laki-lakinya 1, kemudian istrinya di belakang. Jadi itu jika 3 orang. Tapi kalau lebih banyak, misalnya anak laki-lakinya 2 gitu ya, maka imamnya 1 di depan, anak laki di belakang 2, kemudian perempuan ngikutin di belakangnya. Nah, sama begitu seterusnya. Jadi kalau ada anaknya banyak, yang laki-laki di depan, kemudian yang perempuan itu ngikutin di belakang. Nah, jadi seperti itu, dan bisa kita hadirkan selama kita di rumah. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan yang pertama ini. Yang kedua, apa puasa kita batal jika melihat aurat tak sengaja? Hukumnya gimana Ustadz? Nah, kita harus tahu dulu apa yang membatalkan puasa, ya. Kan yang membatalkan puasa itu diantaranya misalnya ya kalau untuk perempuan keluarnya darah haid, untuk laki-laki kemudian dia keluarnya air mani, muntah tak sengaja. Ada juga yang menyebutkan menangis juga termasuk yang membatalkan puasa gitu ya. Kita harus lihat itu. Nah, barangkali kalau melihat aurat tak sengaja ya tidak batal, hanya mengurangi pahala dari ibadah puasa kita, Dan sayang gitu ya, kalau kita
berpuasa tapi kemudian tidak maksimal menjaga sesuatu yang mengurangi dari amalan ibadah puasa kita, jadi nggak maksimal hasil dari puasa yang kita lakukan. Nah, jadi jawabannya tidak membatalkan, hanya mengurangi pahala dari puasa yang kita tunaikan. Kemudian yang ketiga terkait dengan sholat witir, Ustadz, sebaiknya di awal atau akhir waktu tahajud? Prinsipnya witir itu adalah sholat yang menutup daripada sholat malam. Dan itu boleh dilakukan kapan saja. Misalnya mau dibuat rangkaian dalam tarawih, silakan. Tapi kan biasanya kita pengen sholat lagi ketika malam gitu. Nah kalau kita masih punya niat ingin sholat lagi di waktu malam, maka jangan tutup dulu dengan witir. Karena ketika kita witir berarti menandakan bahwa ketika malam itu kita mengakhiri sholat di waktu malam. Nah makanya kalau kita bertanya misalnya berapa rakaat sih Ustaz sholat misalnya sholat qiyamul lail gitu ya. Nah, kalau perintahnya masna, dua. Jika sudah mendekat ke waktu fajar, maka tutuplah dengan witir, boleh 1 atau 3 rakaat. Jadi artinya kalau bicara sebaiknya tergantung mana yang kita pilih. Apakah kita masih punya niat untuk sholat malam lagi atau tidak? Nah jika tidak ya tutup aja ketika kita rangkaian sholat tarawih di awal. Termasuk juga sholat tarawih itu bisa juga nanti diakhirkan misalnya. Gak harus rangkaian dengan sholat isya, bisa juga. Nah, misalnya sekali sholat isya dulu, kemudian kita makan, ya kita baca Quran dan segala macam. Nanti sholat tarawihnya ingin sekalian witir setelah bangun tidur, boleh atau tidak? Boleh. Jadi artinya boleh di awal, boleh di akhir, tergantung bagaimana niat kita terhadap sholat di waktu malam tersebut. Masih ada lagi pertanyaannya? Oh baik. Oh Masya Allah, kalau di sini Masya Allah. Baik Ustadz, kalau sedang haid apakah boleh tadarus Al-Quran atau tidak? Para ulama memang berbeda pendapat. Hanya Ustadz mengambil pendapat yang menyebutkan bahwa seorang ummahat atau perempuan yang haid boleh baca Quran tapi bukan baca mushafnya. Kan sekarang sudah ada Quran digital misalnya melalui handphone atau gadget kita. Maka perempuan yang sedang haid masih bisa melakukan kedekatan interaksi dengan Quran dengan cara membaca gitu di handphone digitalnya gitu. Tapi semua ulama sepakat tidak boleh kalau menyentuh langsung mushaf Al-Quran gitu. Ini saya akan jawab pertanyaan yang bersinggungan atau yang berkaitan dengan Ramadan saja ya. Ustadz, saya lagi belajar menghafal Quran, tapi kenapa lama hafalnya? Apakah saya kebanyakan dosa? Masya Allah, ini pesan kali gitu ya buat semua yang sedang menghafalkan Al-Quran. Orang yang ketika menghafal kemudian dia cepat menghafalnya, belum tentu lebih baik daripada yang lambat. Barangkali yang lambat menghafal Quran ini karena Allah sedang menyiapkan pahala kebaikan, pahala ampunan dosa, karena selama ini barangkali dosa kita terlalu banyak. Dan orang seperti ini kalau sudah hinggap hafalannya dan kemudian dihapuskan oleh Allah dosa-dosanya, barangkali dialah yang akan paling baik menjaga Al-Qurannya daripada orang-orang yang cepat menghafalnya. Artinya bahwa jika ada di antara teman-teman yang sedang menghafal Al-Quran tapi barangkali susah, lama sekali menghafalnya Ustadz, jangan putus asa. Jangan putus asa, karena barangkali Allah sedang hapuskan dulu semua dosa-dosa kita yang terdahulu, dan Allah berikan pahala terbaik dengan bacaan-bacaan Quran kita. Dan semoga saat kita nanti hafal, kita pun menjadi orang yang paling mampu menjaga hafalan Quran kita. Karena seringkali saya bertanya kepada guru-guru saya, katanya kalau menghafal Quran itu ngapalnya sih cepat Ustaz, tapi yang susah itu adalah menjaganya, atau bahasa lainnya adalah murojaahnya ya. Nah ini yang harus kita pastikan. Jadi artinya kalau ada di antara teman-teman yang sedang belajar Al-Quran kemudian menghafalnya susah gitu ya, insya Allah ada kebaikan di sana. Bisa jadi apa yang kamu anggap baik di mata Allah itu buruk, dan bisa jadi apa yang kamu anggap buruk di mata Allah itu baik. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui daripada kamu yang tidak mengetahui. Artinya tetap berhusnuzon kepada Allah bahwa ada kebaikan di sana. Baik, kita lanjut ya.
Ustadz, gimana kalau kita witir saat tarawih dan kita sholat tahajud lagi, apa boleh Ustadz? Nah ini yang tadi Ustadz sampaikan. Jadi kalau sudah sholat witir berarti memang dia menunjukkan bahwa dia sudah mengakhiri sholat di waktu malam tersebut. Makanya kalau kita masih berniat untuk sholat tahajud nanti di waktu malam, jangan ditutup dulu dengan witir gitu. Nah Ustadz, gimana kalau kita nggak sempat witir? Ya kalau lupa ya nggak masalah gitu. Ya, tapi kita niatkan. Makanya kalau Ustadz setelah tarawih itu tak tutup dengan witir, tapi nanti malam ketika bangun sholat tahajud kemudian tutup dengan witir, seperti itu. Ustadz, kalau bersiwak apakah membatalkan puasa? Tidak membatalkan puasa, kecuali airnya diminum dan kemudian nyari pasta gigi yang beraroma atau yang ada rasanya. Ustadz, ini enak nih siwaknya. Nah itu berarti niatnya memang pengen seger gitu kan ya. Tapi kalau dia berkumur-kumur kemudian airnya secepatnya dikeluarkan, insya Allah tidak. Bahkan juga ya ada hadis yang menyatakan bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak kasturi gitu. So ada juga yang kemudian bilang, Ustadz enggak tetap bau juga. Nah, bau dalam perspektif ini adalah bukan bau depan manusia, tapi baunya harum di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya bersiwak tidak membatalkan puasa. Malah dianjurkan, karena itu sunnah Nabi kan. Sebelum sholat, jadi kalau kita sholat 5 waktu, misalnya di siang hari ada 2 waktu kan, ada waktu zuhur dan asar, kemudian kita sebelumnya bersiwak, boleh, sangat boleh. Ya, tapi tadi balik lagi, jangan diniatkan untuk yang tadi misalnya berkumur-kumur pengennya air, diminum airnya walaupun sedikit gitu ya, sama gitu, khawatirnya membatalkan puasa kita. Ada yang nanya gini, Ustadz, kalau ibu-ibu kemudian nyicipin masakan, kita masak nih, kemudian kita nyicipin kira-kira kurang garam, kurang gula apa enggak nih, ini batal apa enggak gitu. Kalau nyicipinnya banyak nggak batal, tapi kalau nyicipannya dikit dan memang dia berniat hanya untuk memastikan rasa ya, memastikan rasa sedikit saja, itu tidak batal. Tapi kalau dia nyobain semangkok dia cobain, itu membatalkan puasa gitu. Tapi kalau cuman sedikit tidak membatalkan puasa. Ustadz, bagaimana cara biar suami mau sholat? Berbagai cara saya buat tapi belum berhasil. Terus gimana maunya? Kan gak mungkin mau ganti suami kan? Gak mungkin dong. Doain atas suami kita. Barangkali kita jarang mendoakan suami kita. Yang kedua, ajak dengan komunikasi yang baik. Kita barangkali selama ini komunikasinya caranya kurang santun, kurang baik. Hadirkan ajakan-ajakan yang penuh hikmah. Hikmah itu adalah sesuatu yang tidak menyakiti hati suami misalnya. Nah kalau lisan kita masih tumpul untuk didengarkan oleh suami kita, maka kita pinjam lisan orang lain yang jauh lebih tajam daripada lisan kita, agar suami kita mau, misalnya kakaknya, pamannya, atau gurunya, insya Allah. Tapi juga udah berkali-kali Ustadz udah nggak bisa, ya sudah, serahkan kepada Allah ya, bersabar dengan keadaannya, dan tetap kita harus melayani suami kita, karena itu kewajiban kita. Ingat ya para istri, ketika kita melayani suami kita, niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu ada kebaikan-kebaikan yang memang Allah sampaikan dalam kehidupan kita. Jadi kalau misalnya suami kita mungkin tidak sesuai dengan harapan kita gitu ya, belum sesuai maksudnya, belum terlalu soleh, belum terlalu baik, ya bersabarlah. Karena Asia pun ketika ditakdirkan punya suami seperti Fir'aun, tetap bersabar kepada Allah, bahkan kemudian berdoa kepada Allah kan, Allahumma najjini baitan fil jannah, ya Allah gantilah semua rasa sakitku bersama dengan Fir'aun dengan rumah di surga. Jadi artinya para istri yang barangkali sekarang mendapatkan suaminya tidak sesuai dengan harapan kita, jangan pernah khawatir ya, dan jangan pernah putus asa, karena Allah pasti hadirkan kebaikan dalam kehidupan kita. Baik, insya Allah. Masih ada pertanyaan lagi? Wah, Masya Allah, ini pertanyaannya banyak sekali ini. Memang kalau seputar puasa ini ya, banyak sekali pertanyaannya. Ustadz, berkaitan dengan bulan Ramadan, umat Islam ada di zona merah, disarankan sholat berjamaah di rumah. Kriteria apa yang diperlukan dari seorang imam ya Ustadz? Mana yang lebih utama, apakah tingkat hafalan Quran dan kepastian bacaan atau tingkatan umur? Betul, jadi kalau ada wilayah yang sudah dikatakan zona merah dari adanya wabah COVID-19 ini, lebih baik
sholatnya memang di rumah saja. Terus Ustadz, gimana kalau ada kampung nih, komplek yang tetap pengen maksain sholat di masjid gitu ya, kan ada tuh yang maksain begitu. Ya silakan, tapi tetap adakan protokol kesehatan yang memang dianjurkan oleh pemerintah gitu. Karena kalau Ustadz baca fatwa MUI itu memang melekat kepada tempat yang sudah dikategorikan sebagai zona merah gitu. Ada beredar wabah di situ. Tapi jika memang kita bisa memastikan kiri kanan depan belakang terjaga, tidak ada orang yang masuk dan hanya komplek kita saja di situ benar-benar strict, maka silahkan. Tapi tentu dengan protokol kesehatan yang terbaik. Nah, kalau memang kondisinya sulit Ustadz, ya sudah di rumah saja dengan keluarga kita sholat. Nah, bagaimana kapasitas imamnya Ustadz? Sedangkan mohon maaf di keluarga kita ini nggak ada Ustadz yang bisa baca Quran dengan baik gitu ya, nggak ada yang hafalan Qurannya juga lumayan Ustadz, gimana? Nah, ini ada dua. Pertama, memang kita bisa mengundang imam dari luar dengan kondisi yang memang juga baik. Atau yang kedua, kita bisa sholatnya sambil membaca Al-Quran, sambil membaca Al-Quran. Jadi misalnya para ayah gitu ya, para bapak beli Quran yang besar itu, kemudian sambil baca boleh. Apalagi yang sifatnya sholat sunnah seperti sholat taraweh. Taraweh itu kan artinya rowaha, artinya sholat santai gitu, sholat yang penuh dengan ya ketenangan gitu. Kan kadang-kadang kita mah kebaliknya, kalau taraweh itu pasti pengen nyari imam yang cepat katanya. Justru taraweh itu dianjurkannya tenang, kalem gitu. Dan ini bisa menjadi kebaikan dalam kehidupan kita gitu. Nah, jadi tidak usah khawatir. Mana Ustadz yang harus dikedepankan? Tentu yang memang punya tingkat hafalan bacaan yang baik daripada sekedar umur yang lebih tua daripada orang-orang yang ada di situ gitu. Jadi tadi Ustadz sampaikan, jadi kalau ada misalnya bapak dengan anaknya mungkin diberikan kemampuan oleh Allah karena disekolahkan oleh bapaknya ke pesantren, misalnya dia punya hafalan yang bagus, bacaan Qurannya bagus, maka izinkan anak kita menjadi imam dengan catatan dia sudah balik. Gak boleh dia misalnya anak kecil yang baru TK dalam tanda kutip, kan mungkin dia belum balik ya, belum bisa bedain baik dan buruk dan segala macam. Ya barangkali bapaknya harus tetap dipaksakan dengan keadaan yang memang kondisinya mungkin kekurangan bacaan Qurannya. Tapi kalau anak kita udah misalnya 13 tahun ke atas ya, sudah pesantren, sudah mandiri, sudah mumayyiz, sudah balik, dan kita lihat dia punya hafalan Al-Quran, bacaan Qurannya bagus, maka izinkan dia untuk bisa menjadi imam. Dan bapak nggak usah malu karena kemudian anaknya menjadi imam, malah jadi bangga karena kita punya investasi terbaik dari anak kita, anak kita. Dan ini kan jadi pelajaran gitu, ternyata selama ini kita disibukkan dengan urusan dunia, tapi kita tidak menyiapkan untuk urusan akhirat gitu. Dan ini kan jadi kesempatan untuk berbenah gitu, keluarga, rumah tangga berbenah. Ternyata misalnya ayah kita nih, Masya Allah ya, misalnya bunda, ayah nih selama ini ternyata sibuk urusan dunia, tapi ya masih banyak bacaan Quran kita yang masih belum baik. Namanya kan jadi pelajaran. Dan sekarang juga ada kok pembelajaran Quran online gitu, kita bisa ikutan belajar. Sok masa selama 30 hari nggak ada kesempatan buat belajar tahsin atau tajwid ya melalui online, banyak kok sekarang. Tinggal pertanyaannya adalah kitanya mau apa enggak gitu. Kitanya mau apa enggak. Nah makanya Ramadan ini insya Allah jadi momentum yang baik. Walaupun di tengah kondisi pandemi wabah penyakit COVID-19, percayalah ada hikmah dan ada sesuatu yang positif dari sesuatu yang kita lihat mungkin sulit dalam kehidupan kita di tengah Ramadan seperti ini. Bismillah, percayalah, mudah-mudahan corona ini segera pergi, segera selesai. Dan kalau Ustadz sih berharap 10 hari terakhir Ramadan itu sudah membaik gitu, agar kita bisa maksimalin kebaikan dan kedekatan kita dengan masjid kita gitu, rindu kita dengan masjid. Kenapa ya sampai Allah berikan kondisi yang seperti ini gitu? Ya kan ginilah bahasanya gitu, kita seringkali main ke rumah orang, tiba-tiba orang bilang gini, kamu gak usah main lagi ke rumah saya. Kebayang gak sih? Jadi kita biasa main ke rumah orang, tiba-tiba orang itu ngomong gini, kita, kamu gak usah main lagi sama saya deh, gak usah main ke rumah saya gitu. Kira-kira coba apa yang kita bayangkan? Dua kan? Pertama, saya salah apa gitu, sehingga kita gak boleh main lagi ke rumah dia gitu. Atau yang kedua, kira-kira apa sih yang membuat orang itu enggan didatangi oleh kita gitu. Jadi pertama salah apa, yang kedua ada apa dengan kondisi ini. Ya sama dengan kita kepada Allah dalam kondisi yang masih di gitu. Ini rumah Allah ada gitu, tapi kenapa kita nggak diberikan kesempatan itu untuk bisa ke masjid? Kira-kira salah apa gitu kita ini? Allahu Akbar.
Makanya ayolah kita banyak bermuhasabah selama Ramadan, banyak merenung, banyak berpikir gitu. Barangkali selama ini kita beragama lebih banyak mengedepankan nafsu kita. Selama ini kita beragama lebih banyak menghadirkan keegoisan kita, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin selama kita ke masjid bukan ingin menundukkan, menghambakan diri kepada Allah, tapi selama ini kita ingin merasa bangga daripada orang-orang yang tidak ke masjid. Mungkin kita merasa menjadi orang yang paling soleh gitu. Ada kebanggaan di sana, ada kesombongan di sana, barangkali juga itu. Atau juga mungkin barangkali selama ini masjid ada, tapi jarang sekali orang datang ke masjid. Kalau kita bagi presentasi antara orang yang ke masjid dengan yang tidak ke masjid, banyakkan yang mana? Barangkali banyak yang tidak ke masjid. Sehingga barangkali mohon maaf, melalui wabah ini Allah ingatkan kita, tuh kan, dulu sebelum ini terjadi kemana aja gitu. Dan sekarang ini terjadi baru sadar bahwa pentingnya rumah Allah itu, ya. Maka bismillah, Ramadan masih menyisakan hari-hari ke depan dan masih panjang. Ayo kita maksimalkan target-target yang tadi Ustaz sampaikan. Ada agenda spiritual, harus menjadikan kita makin dekat dengan Allah. Ada agenda intelektual, ilmu kita harus makin nambah. Ada agenda emosional, bagaimana cara kita menjaga emosi kita, saling akur, saling mengasihi di antara keluarga kita dan orang-orang di antara kita. Kemudian ada agenda sosial, berbagi, peduli, dan ada agenda finansial, bagaimana kita memilih mana yang halal dalam kebaikan dan untuk kehidupan kita. Semoga bermanfaat apa yang Ustaz sampaikan. Mohon maaf lahir batin, mungkin ini motivasi di awal Ramadan. Semoga Allah bimbing kita untuk terus meniti menata Ramadan ke depan dengan kebaikan dan dengan ketaatan. Terakhir, mari sama-sama kita angkat kedua telapak tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah kuatkan kita untuk mengisi bulan Ramadan ini sampai pada akhirnya kita mendapatkan gelar tatakun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rabb, terima kasih Engkau telah sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Terima kasih ya Allah, Engkau masih berikan kepada kami nikmat bertemu dengan Ramadan. Ya Allah, kami tahu Ramadan kami saat ini berbeda dengan Ramadan kami yang sebelumnya, karena kami semua sedang menghadapi wabah virus penyakit COVID-19 ini ya Allah. Kami mohon ampun kepadamu ya Allah jikalau selama ini banyak dosa yang pernah kami lakukan. Kami mohon ampun kepadamu ya Allah jikalau selama ini banyak maksiat yang pernah kami kerjakan. Kami mohon ampun kepadamu ya Allah jikalau selama ini banyak kesalahan yang pernah terbersit dalam hidup kami ini ya Allah. Dosa mata dari pernah melihat yang haram, dosa lisan dari pernah berkata bohong, pernah menghina orang lain, pernah merendahkan orang lain, sering menggibah ya Allah. Dosa tangan kami dari pernah menyentuh yang haram, dosa perut kami dari pernah masuk makan minum yang haram, dosa kaki kami dari pernah melangkah tempat maksiat ya Allah. Jadikan amalan kami selama bulan Ramadan ini menghapuskan semua dosa-dosa kami ya Allah. Maka ya Allah, kuatkan kami selama Ramadan ini untuk bisa mengisinya dengan amal kebaikan kami ya Allah. Jangan buat kami ya Allah lalai dengan bulan Ramadan ini ya Allah. Jangan buat kami alfa dengan bulan Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, berikan kemampuan kepada kami untuk menyempurnakan ibadah puasa kami, untuk bisa memperbaiki kualitas sholat kami, untuk bisa memperbanyak interaksi kami dengan Al-Quran ya Allah. Izinkan mata ini untuk bisa lebih dekat dan ingin sekali dekat dengan Al-Quran ketika bulan Ramadan ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Jangan sampai Ramadan nanti berakhir sedangkan dosa kami belum Engkau ampuni ya Allah. Allahumma salimni li Ramadana wassalim Ramadana li wassalimhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan kami ke dalam bulan suci Ramadan dan jadikan Ramadan sampai dalam kehidupan kami, dan terimalah semua amal kami di bulan Ramadan ini ya Allah, agar kami kelak mendapatkan gelar tatakun di hadapan ya Allah.
Ya Allah, sehatkan kami semua ya Allah, jaga kami semua ya Allah, lindungi kami semua ya Allah, hindari kami semua dari penyakit yang berbahaya ini ya Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, jaga kami semua ya Allah, jaga kami semua ya Allah, selamatkan kami semua ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antas tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga apa yang Al-Fakir sampaikan bermanfaat dan bisa menguatkan kita untuk bergembira, berbahagia dengan hadirnya bulan suci Ramadan. Ingat, orang yang bersyukur dengan bulan Ramadan bukan dia yang sekedar bahagia, tapi dia yang bisa memastikan bahwa ada agenda amal soleh yang dia pastikan selama bulan suci Ramadan. Ayo berlomba-lomba, karena kita nggak pernah tahu, barangkali Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Berapa banyak di antara saudara kita, mungkin tetangga kita, teman kita, sahabat kita yang tahun lalu masih bertemu Ramadan dengan kita, masih bersama Ramadan dengan kita, tapi tahun ini mereka semua sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan tak diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kalau kita belum bisa berlomba dengan orang soleh dalam berbuat baik, maka berlombalah dengan para pendosa untuk bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, khususnya ketika bulan suci Ramadan. Salam hangat dari Al-Fakir. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Salam untuk semua keluarga, tetap jaga kesehatan dan banyak berdoa, karena insya Allah hanya kekuatan doalah yang bisa mengalahkan apapun dalam kehidupan kita. Termasuk mudah-mudahan virus corona ini segera berakhir dan kita semua bisa menatap hari-hari ke depan dengan penuh keberkahan dan kebaikan. Saya Hilman Fauzi undur diri. Barakallahu fikum. Salam untuk semua keluarga di rumah. Tetap di rumah aja dan jaga kesehatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.